Oke, sudah berkumpul kembali kita di room utama. Kita masuk pada sesi yang ketiga, yaitu sesi untuk mempresentasikan hasil diskusi. Nah, pertama kita minta waktu sudah jam 12, waktu kita untuk presentasi 10 menit ya, untuk semua kelompok masing-masing. Berarti masing-masing kelompok hanya diberi waktu 3 menit. 3 menit saja, ya. Karena waktu sudah sangat terbatas. Silakan perwakilan kelompok 1 atau room 1 menyampaikan hasil pengamatannya terhadap video dan mengamati keterampilan dasar yang sudah dilaksanakan atau diterapkan oleh guru model. Silakan. Dari kelompok 1 dulu, Bu. Ya, kelompok 1 dulu. Silakan, Ibu. Izin Bapak Ibu di kelompok 1, Ibu Ima, Pak Rido, Pak Olivia, Pak Geri ya, izin saya menyampaikan hasil diskusi kita di sini ya. Oke, silakan. Sudah terlihat Bapak Ibu, mudah-mudahan sudah terlihat. Baik, kami dari ini lupa ngisinya tadi, kami lupa mengisinya karena asik memandang ke bawah gitu biar cepat selesai. Untuk yang di kelompok 1, kami menilai untuk keterampilan membuka pelajaran dan keterampilan menjelaskan. Yang untuk keterampilan membuka pelajaran, kami pesertanya ada 5 mahasiswa, ada Ibu Iwawati, Pak Irido, Olivia, Pak Geri, dan saya sendiri. Untuk keterampilan membuka, menurut kami berikan poin 4 semuanya sangat baik. Mulai dari yang pertama untuk prakondisi, beliau mengkondisikan mulai dari tempat duduk, mengucapkan salam, mahasiswa untuk berdoa, dan juga mencek presensi kehadiran. Kan tadi bertanya ada yang sudah sakit berapa hari, nah terus untuk menyiapkan prakondisi. Kemudian untuk kemampuan menarik perhatian juga kami kasih poin 4. Itu sangat baik. Ya, salah satunya dengan memberikan pujian kepada mahasiswa, aduh yang cantik-cantik, yang gagah-gagah ini, ya, jadi salah satunya seperti itu. Kemudian mendoakan supaya lancar nanti dalam perkuliahan, dan juga memberikan tepuk tangan. Kemudian untuk yang memberikan acuan, nah beliau itu menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran kita itu terkait dengan mata pelajaran geografi, dan untuk pelaksanaannya itu akan menggunakan metode pembelajaran eksomotoritas. Yang untuk yang keempat, membuat kaitan dengan materi ajar baru, kami juga memberi skor 4, itu sangat baik. Dosen menanyakan tentang tahu nggak fungsi tanah dan batu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, siswa memberikan pendapat tentang fungsi tanah dan batu itu. Kemudian untuk poin 2, keterampilan menjelaskan. Nah, kami untuk yang poin 5, menyampaikan materi dengan sistematika yang jelas ya. Karena ini memang langkah-langkahnya terstruktur betul ya yang dilakukan oleh Pak Dion, sesuai dengan sintak pembelajaran itu di pembelajaran EXO itu. Kemudian kebenaran konsep ya, beliau juga menggunakan buku dan menjelaskan tentang beberapa sumber materi ketika menjelaskan materi. Kemudian menggunakan contoh dan ilustrasi ya, beliau menggunakan contoh ilustrasinya menggunakan alat atau bahan seperti karton yang diisi dengan beberapa tulisan-tulisan yang berkaitan dengan materi pelajaran pada hari. Kemudian kemampuan elaborasi ya, kami juga memberikan skor sangat baik. Beliau juga meminta mahasiswa itu tampil ke depan untuk memberikan pendapatnya tentang materi yang ditampilkan yang ada di masing-masing kertas. Kejelasan respon. Nah, pada saat beliau akan beralih kepada materi selanjutnya, penjelasan selanjutnya, beliau menanyakan bagaimana mahasiswa semua paham. Nah, kalau di situ kami melihat bahwasan memang ada kejelasan respon karena mahasiswa menjawabnya semuanya paham. Kayak itu ya Bu, untuk yang penilaian di aspek membuka pelajaran dan aspek menjelaskan. Ini ada tambahan dari anggota kelompok. Oke, terima kasih Bu. Ada yang mau menambahkan? Mungkin cukup Bu dari kelompok 1. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1 ya.
sudah sukses melakukan diskusi ya. Dan sepertinya memberikan penilaian sangat baik kepada dosen model ya. Ternyata mulai dari membuka kelas atau keterampilan membuka pembelajaran, sepertinya semua aktivitas sudah dilakukan ya Bapak Ibu di room 1. Ya. Iya Bu, sudah Bu. Saya juga mengamati dari video seperti itu dan terlihat bahwa semua aktivitas yang diminta untuk kegiatan keterampilan membuka, kemudian keterampilan menjelaskan sepertinya sudah sesuai dengan aktivitas yang seharusnya dilakukan oleh guru model atau dosennya. Ada yang mau menambahkan barangkali yang dari kelompok lain? Kalau saya cukup ya, bagus. Oke, kita berikan aplaus dulu kepada kelompok 1 atau room 1. Berikut silakan untuk room 2 menyampaikan juga hasil diskusinya. Baik, terima kasih Bu. Ini saya izin share screen, tapi nanti teman-teman yang lain juga ikut membantu menjawab. Sini kelompok kami tadi ada ketua kelompoknya Pak Ivarial ya, dan ada Bu Friska, ada Bu Devi, ada Bu Imas, saya dan Bu Agitia. Mudah-mudahan tidak salah, saya sudah mulai mengenal. Sebentar. Sudah terlihat belum ya? Nah, di kelompok kami tadi tentang keterampilan bertanya dan juga keterampilan memberi penguatan. Ini hasil diskusi kami memberikan pertanyaan yang jelas, pertanyaan yang diajukan tadi oleh Pak Nofrina ya. Pak Nofrin itu sangat jelas menstimulasi dengan baik. Jadi ini jadi satu paket gitu sudah ditanyakan pada saat prosesnya tadi. Kemudian memberikan pertanyaan dengan membangkitkan minat dan rasa ingin tahu peserta didik. Jadi ini juga tadi saya lihat mengaitkan sekali penjelasan atau materi yang tadi sudah dijelaskan kemudian diulang kembali gitu. Jadi itu pasti akan meningkatkan membangkitkan minat dan rasa ingin tahu peserta didik. Kemudian memberikan pertanyaan dengan teknik probing ini juga menggali dengan sangat baik. Jadi ini yang bisa saya tadi simpulkan ya dari diskusi untuk pertanyaan 10 sampai 12 yaitu adalah pertanyaan yang diajukan sangat jelas, menstimulasi dengan baik serta probing agar tidak bingung pada mahasiswanya. Tadi itu dilakukan oleh Pak Dr. Nofrin. Kemudian memberikan pertanyaan dengan teknik menuntun sangat dilakukan dengan baik sesuai dengan tahapan dari materi yang diberikan sebelumnya. Jadi mahasiswa relevan ya dengan apa yang tadi diajarkan. Kemudian diberikan pertanyaan tadi untuk penguatan juga sebenarnya dari apa yang sudah dipelajari oleh mahasiswa. Kemudian memberikan pertanyaan tingkat kognitif rendah ya, dan beliau memberikan mulai dari kognitif rendah hingga sampai pada penerapan sebenarnya pada tingkat pemahaman di dalam video tersebut. Memberikan waktu, sepertinya terlihatnya memberikan waktu, tapi karena mungkin ya Bu, ini pendapat kelompok kami dipotong gitu agar cepat videonya. Jadi saya yakin, kami yakin itu sepertinya diberikan waktu untuk mahasiswa Ada yang terpotong berpikir ya dahulu. videonya sedikit. Ya, sepertinya Bu. Jadi makanya kami yakin nih, teman-teman yakin sepertinya sangat baik dilakukan oleh beliau. Kemudian memberikan pertanyaan atau menggilir siswa untuk menjawab ya, bertanya kepada satu mahasiswa, kemudian untuk menstimulasi mahasiswa lainnya untuk bergiliran menjawab itu juga dilakukan. Nah, untuk keterampilan memberikan penguatan, beliau memberikan penguatan verbal, langsung merespon dengan kata-kata bagus gitu ya, diikuti dengan mengacungkan jempol gitu. Nah, maka penguatan verbal dan non-verbal itu langsung dilakukan, maka variasi dan ketepatan jenis penguatan yang digunakan itu sangat bervariasi dan sangat baik. Setelah itu beliau menutup dengan atau mengajak semua peserta atau mahasiswa untuk tepuk tangan. Nah, mungkin itu silakan Bapak Ibu lain dari kelompok 2 jika ada yang ingin ditambahkan. Oke, terima kasih Bu Rama. Ya, sudah kita lihat ya, memang hasil pengamatannya sudah sesuai juga dengan apa yang kita bersama-sama perhatikan. Berarti sepertinya dosen modelnya sempurna ya, nilainya sangat baik semua ini. Jadi contohnya betul-betul contoh yang baik ternyata ya. Belum ada kelihatan yang kurang lagi ya, baru 4 nilainya semua nih. Oke, kita lanjut ya dengan yang
Kelompok room 3, silakan room 3. Bu, kami nggak dikasih tepuk tangan, Bu. Ah iya lupa. Semangat, semangat. Maaf tadi itu yang akan saya sampaikan, tapi kok jadinya terlupa ya karena sudah luar biasa hasil pengamatannya, hasil observasinya sudah sangat mantap. Maaf ini tidak menerapkan keterampilan dasar reinforcement. Silakan room 3. Baik, terima kasih. Ini coba menampilkan hasil dari room 3. Sudah kelihatan Ibu, Bapak Ibu? Sudah. Ya. Sudah, Bapak. Baik, mungkin ada ini ada kelompok kita ini ada pesertanya. Yang pertama Bu Novriana, Bu Fitri, Pak Moh Asri Abidin, Bapak Rizal Kurniawan, dan saya sendiri M. Sandi Rais. Baik, ini bisa juga dibantu dijelaskan sama Bu Novriana ya. Kita lanjut ke keterampilan mengadaan variasi. Baik, silakan Ibu. Oke, terima kasih Bapak. Ya. Mohon maaf Ibu, tadi kami ada kendala apa? Atau mungkin bisa apa Pak, izin saya coba share screen Pak. Tadi saya udah saya ketikkan yang apa yang ada komennya di sebelah. Baik. Terima kasih. Silakan Ibu. Oke, izin share screen Ibu Bapak. Jadi kami agak telat karena tadi ada kendala jaringan di tempat kami. Oke, Ibu Bapak, ini untuk keterampilan mengadakan variasi secara umum Pak Novrion sudah sangat luar biasa bagus. Apalagi poin nomor 20 itu memang apanya keahliannya Pak Novrion, suara beliau sangat bagus, intonasinya juga bervariasi. Yang awalnya Public speaking ya. ya benar terpukau Mantap. mahasiswa kalau udah dengar suara Pak Novrion. Jadi terlihat mahasiswa antusias untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian dalam pembelajaran dengan merubah posisi, itu yang seperti bilang tadi bapaknya pakai sepatu roda, kayaknya beliau berjalan di kelas mengamati setiap kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa. Kemudian dalam melakukan kontak pandang, ini agak susah juga diartikan Ibu kontak pandang, ya tapi interaksinya terlihat sangat akrab dengan mahasiswa beliau. Artinya ketika mahasiswa memberikan penjelasan, beliau memperhatikan apa yang dijelaskan oleh mahasiswa. Kemudian media dan bahan ajar juga sangat bervariasi. Tadi di awal kita lihat beliau menampilkan PowerPoint, kemudian menggunakan card, kemudian juga ada gambar pada sesi diskusi kelompok itu beliau memberikan gambar untuk membantu mahasiswa mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri. Kemudian variasi pola interaksi juga sangat variatif sekali. Ada yang ada yang beliau memberikan materi sedikit. Tapi belum ditulis di sini Bu. Ada kelompok perpasangan, ada kelompok besar ya. Yang waktu awalnya kan berpasangan ya mereka yang dekat saja. Kemudian ada yang kelompoknya besar ketika pertanyaannya sudah mulai meningkat ke pertanyaan yang tinggi ya, tingkat tinggi. Iya, Ibu. Nah, ini belum ditulis. Mungkin sudah teramati tapi belum ditulis ya. Nanti dilengkapi. Silakan Bu. Iya, Pak Ibu. Kelompoknya ya bervariasi mulai dari berpasangan, awalnya kan kelas besar, kemudian pindah ke berpasangan, kemudian mereka dalam kelompok yang sedikit lebih besar. Ya. Kemudian untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang sulit ya, lebih sulit. Ya, yang ketika di HOTS-nya. Di HOTS ya. Dan kemudian di skill memberikan variasi pada kegiatan demonstrasi, ini juga sangat bagus sekali. Ada yang setelah berdiskusi, mahasiswa kemudian mempresentasikan, dan setelah itu bagi yang tidak paham, mereka juga melakukan kolaborasi dengan kelompok lain. Jadi yang 5 kemampuan ini sangat bagus sekali. Kemudian pengelolaan kelas mungkin agak sedikit berbeda barangkali ya Ibu dengan kelompok teman-teman dari kelompok lain. Untuk situasi dan kondisi kelas yang stabil, ini mungkin kalau dari segi skill Bapak sangat bagus sekali Pak Novrionnya. Cuma tadi diskusi kami katakan kalau situasi kelas stabil, tapi kelasnya relatif jadi terlihat agak sesak. Karena kondisi kelas terhukum kelas. Kemudian ruang kelasnya ya, ruang kelasnya. Kelasnya. Tapi variasi tempat duduknya sudah divariasikan tadi ya?
tempat duduk bervariasi, Bu. Hmm. Kelasnya juga stabil. Kemudian Ya, melayani dan membimbing perbedaan individu. Di sini kita ada di apa selalu terlihat, mungkin karena tadi video-videonya kan banyak yang terpotong-potong juga, Ibu, mungkin ada tapi tidak terlalu terlihat, jadi kita pikir ya mungkin baik saja yang lah, teramati saja ya. teramati saja.